Sampai kenapa lari? Urusanmu. Urusan saya datang ke sini mencari seseorang dan sampai kenapa lari-lari? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video ini adalah ketika Gus Nur Samsun meringkus Joko, seorang dukun yang melakukan ritual kirim santet di atas pemakaman, demi menghilangkan jejak para perempuan yang pernah dipacarinya. Dukun Joko ini tega menyantet hingga mati kepada mereka. Dan Gus Nur Samsun ingin menghentikan aksi dukun Joko yang sangat kejam itu. Lalu apakah yang kemudian terjadi dalam misi Gus Nur Samsun kali ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samsun Al-Fakir. Di sini saya bersama kameramen ada di Yogyakarta, sahabat-sahabat. Nah, saya ada di Yogyakarta dan saya diberikan informasi sama murid saya atau santri saya yang ada di Yogyakarta, terutama ada di daerah Bantul. Saya diberikan petunjuk bahwa dia itu punya temannya itu belajar sama seseorang dari Kalimantan, gurunya dari Kalimantan, dan di situ pulang ke Jawa ternyata semakin menggila. Katanya sih suka nyantetin pacar-pacarnya. Jadi ceritanya itu si pemuda ini dia itu belajar ilmu santet, tujuannya hanya ingin menyantet perempuan-perempuan yang pernah dipacarin, dan di situ kalau pacaran itu harus atau pasti disetubuhi. Naudzubillah min dzalik. Ritual begitu. Ritual esek-esek. Ritual mantap-mantap. Ritual mantap-mantap. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari Mas Ari, seorang santri yang bercerita kepada Gus Nur Samsun bahwa dia memiliki seorang teman yang berperilaku sangat kejam. Temannya tersebut bernama Joko, yang beberapa waktu ini pulang dari merantau di Kalimantan. Namun ternyata, dalam rantaunya tersebut, Joko belajar tentang ilmu santet dan perdukunan. Dan sejak pulang dari merantau itulah Joko seolah-olah menjadi monster yang sangat mengerikan. Yang mana, ilmu santet yang dipelajarinya, ternyata dia gunakan untuk menyantet para perempuan. Mas Ari mencoba berkata kepadanya, mengapakah dia tega kirim santet kepada perempuan tersebut? Dukun Joko itu kemudian mengatakan bahwa para perempuan yang disantetnya itu adalah orang yang dulu pernah dipacarinya. Bahkan, setiap pacarnya itu selalu disetubuhinya. Dia ingin menghilangkan kenangan dari para perempuan yang pernah dipacarinya itu, dan dia ingin membunuh mereka dengan ilmu santetnya. Dan mendengar cerita dari temannya, itulah hati Mas Ari seperti teriris. Bagaimana mungkin si Joko temannya itu tega berbuat yang demikian? Sang pacarnya yang dulu pernah dinikmati dan diambil kesuciannya, kini malah ingin dihabisinya. Seharusnya dia malah meminta maaf dan bertobat, karena telah berbuat zina yang besar itu. Namun Ari tidak berani menasehati si Joko temannya itu.
Dikarenakan Joko memiliki ilmu santet, dan dia sangat marah jika ada orang lain ikut campur urusan pribadinya. Sebab itulah Ari kemudian datang dan bercerita kepada Gus Nur Samsun, yaitu agar Gus Nur Samsun bersedia menghentikan aksi Joko yang sangat mengerikan itu. Dan dimintai tolong santrinya, itulah Gus Nur Samsun kemudian memenuhi permintaan tersebut. Dan sebab itu pula, Gus Nur Samsun berada di sebuah tempat di dekat pemakaman ini. Ari bercerita, ketika menjalankan aksi kirim santet, Joko selalu melakukan ritualnya di atas pemakaman. Dan Ari mengetahui bahwa malam itu Joko sedang melakukan ritual santetnya di makam tersebut. Sebab itulah Ari segera mengajak Gus Nur Samsun untuk datang ke makam tersebut, agar bisa menghentikan si Joko sang dukun raja tega itu. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun dalam menghentikan si dukun Joko? Dan apa pula yang sebenarnya terjadi? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Sampai kenapa lari? Urusanmu. Urusan saya datang ke sini mencari seseorang, dan sampai kenapa lari-lari? Boleh siapa kowe? Urusanku. Saya mencari Joko, dan sampai apakah Joko? Urusanmu ora cah melu urusanku. Oh. Ya, saya akan menjadi urusan saya kalau sampai lari-lari kayak gitu. Kenapa sampai lari-lari setelah melihat saya datang? Tak kira wong kene cek marane aku tak bolong tuh. Oh, sampai kira saya warga sini. Ternyata bukan. Kenapa kalau warga sini kenapa? Sampai takut. Urusanku. Oh, urusanmu. Ya udah, itu urusanmu. Saya mau tanya, apakah ada warga yang pernah grebek sampai ke sini? Enggak. Nggak ada. Sampai sedang apa di sini? Hah? Urusanku. Oh, urusan sampean. Saya datang ke sini pengen mencari yang namanya Mas Joko. Aku Joko. Oh, sampean Joko. Sampean punya teman nggak? Yang bernama Ari. Ora duwe. Ari itu murid saya. Dan katanya sampean temennya, sampean suka menyantet pacar sampean. Apakah itu benar? Ngapa kuwi? Berarti Ari itu teman sampean atau bukan? Urusanku kancaku padha. Oh, urusan sampean itu teman sampean atau bukan? Berarti sampean tidak menganggap teman. Ora. Oh, kenapa sampean tidak menganggap teman? Urusanku. Oh, urusan sampean. Kenapa urusan sampean terus? Sampean kalau menyantet orang kenapa harus di makam kayak gini? Punya urusanku. Gimana? Kita nggak bisa mendapatkan informasi kalau dia cuma urusanku. Ini harus diajar dulu katanya, Gus. Harus diajar dulu ya? Oh, dia sudah pasang kuda-kuda. Ngelawan aku, Bos. Ya, terpaksa saya melawan sampean. Kalau memang sampean tidak bisa dikasih tahu. Bangun. Wah, muntah darah dia. Dukun katanya belajar dari Kalimantan katanya. Pulang dari Kalimantan nyantetin kekasihnya. Saya mau tanya. Saya belum pungkasan aja sampai sudah muntah darah. Hah? Saya mau tanya. Kenapa sampean tega banget menyantet pacar-pacar sampean? Aku pengen balas dendam. Sampean pengen balas dendam. Emang sampean pernah sakit hati atau bagaimana? Urung tahu. Sampean nggak pernah sakit hati? Urung. Terus kenapa balas dendam? Aku pengen ngarani kabeh. Sampean pengen menyakiti semua. Alasannya apa? Semuanya pengen sampean sakiti. Men ilang kabeh. Ilasku sik biyen-biyen. Oh, biar hilang semua bekas-bekas sampean. Apa perbuatan apa semasa sampean pacaran sama mereka? Oke. Banyak. Apa perbuatan apa? Seperti apa? Urusanku. Saya cuma pengen tahu. Kalau tidak, sampai tidak mau memberikan keterangan, saya hajar sampai habis sampean. Oke. Sekarang saya mau tanya. Apa yang sampean lakukan semasa di pacaran sama mereka semua? Kabeh tak lakoni. Seperti apa contohnya? Turu. Kabeh. Turu tidur, maksudnya tidur apa? Tak keloni. Sampean ngelonin, sampean bersetubuh. Kabeh. Setubuh kabeh. Oh, Men kudu ilang kabeh kejak. oh gitu. Sekarang begini. Sampean malam ini kenapa ada di sini di makam ini? Hah? Aku nyantet. Sampean mau nyantet? Nyantet siapa? Mantanku. Mantan sampean.
Sampai sudah berapa yang sampai santet? Kalau akeh, Berapa? 30 punjul. 30 lebih. Lah, emang sampai itu mantannya berapa kok 30 lebih yang sudah Wah. disantet? Berapa mantannya? 37. Mantan sampai 37. Yang sudah disantet? 30 punjul, kurang siji. Oh, kurang 1, berarti 36 yang sudah mati. Wis urusanku kuwi. Tega banget. Tambang pas-pasan mantan banyak. Iya. Urusanku. Sampai katanya belajar di Kalimantan. Pulang-pulang kenapa sampai menyalahgunakan ilmunya? Yo ben aku ora trimo. Gak terima. Sekarang kalau saya tantang gimana? Kemana kalau aku? Oh, silakan duduk. Sila. Saya nggak akan ngapa-ngapain sampai ya. Karena saya pengen mengulur-ulur waktu. Tadinya sampai duduk tiduran seperti ini saya sudah mudah membuang ilmu sampai ya. Silakan, keluarkan kemampuan sebanyak-banyaknya. Oh, bapak lu. Bangun. Saya tunggu. Nggak bisa bangun kan, sempoyongan kan? Kenapa mundur-mundur? Kenapa mundur-mundur? Saya mau tanya, masih mau melawan atau tidak? Aku rawati. Sampai nggak takut? Oh, bapak. Masih mau melawan atau tidak? Ilmu sampai sudah saya buang. Sampai sudah percuma belajar tahun-tahunan, ilmu langsung saya buang. Sampai sudah tidak bisa menyantet lagi. Itu tinggal satu target sampean kan? Saya rasa itu tidak akan kenapa-napa karena saya akan membantunya. Sampai tidak akan bisa menyantetnya. Mungkin selama 36 ya. 36 mantan sampai yang sudah sampai tewaskan dengan cara menyantet. Mungkin karena saya belum dengar. Karena sekarang saya sudah dengar tindakan sampean dari Mas Ari. Dan kebetulan alhamdulillah tinggal satu ya itu ya. Ya kurang satu itu Gus. Ini disantet aja nih Gus. Hah? Gantian. Biar ngerasain dia tuh rasanya gimana. Oh biar disantet. Orang Kita santet ya. Heeh. Oh, bapak. Oh, bapak. Oh, bapak. Mau kemana? Mau kemana? Oh, bapak. Ayo sahabat, sini. Kita biarkan dia sekarang di sini dulu. Nanti kita samperin dia dulu. Kita datengin dulu. Dia sudah muntah-muntah. Ini di pinggir jalan raya soalnya. Masya Allah. Ini apaan kayak gini nih? Ini air apa sih ini? Tapi sumbunya aneh. Sumbunya Kayak usus ya? bisa loh. Iya kayak usus ya? Agak merinding. Ini fotonya cantik banget loh. Sini. Kelihatan nggak? Mantul. Kelihatan. Hah? Kelihatan. Kelihatan? Mantap. Mantap nih. Cantik. Nanti kita netralisir, kita buang santetnya. Kita samperin si siapa ini namanya? Eko harus apa tadi? Joko. Oh Joko ya. Mas Joko. Sekarang saya mengajak sampean. Tuh, utak darahnya banyak tuh. Sampean, saya tawarin. Sekarang sampean sudah nggak punya ilmu. Ini mantan satu sampean. Foto sudah saya pegang. Itu foto nikahan ya Gus? Kayaknya sih iya. Ini. Tapi ini dia bukan menikah. Kayaknya kayak yang menjaga pintu pernikahan gitu loh. Oh. Apa namanya itu? Penerima tamu. Heeh. Ya penerima tamu ya. Iya. Jadi Mas Joko, saya mau katakan, saya menawarkan dengan baik hati, dengan tulus untuk bertaubat. Saya tuntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bersedia atau tidak? Bersedia? Ikhlas? Yakin? Sadar diri ya. Jangan diulangi perbuatan ini lagi ya. Sekarang ikutin ucapan saya kalau memang ia mengangguk-angguk.
Nanti saya obatin. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna ini kenceng. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Sekarang duduk kalau mau diobatin. Dukun Joko Sirajatega itu benar-benar dihancurkan oleh Gusnur Samsun. Gusnur Samsun menghajarnya hingga mutah darah. Tubuhnya pun diserang hingga hancur. Dan tidak itu saja. Untuk memberikan balasan yang setimpal, Gusnur Samsun juga menyiksa tubuh Dukun Joko dengan ilmu santet, membakar tubuhnya, juga mencabut seluruh ilmu iblis yang dimilikinya. Dan setelah dihajar Gusnur Samsun, itulah Dukun Joko kemudian menyerah dan insaf. Dia bertobat, dan kemudian bersedia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.